Selamat pagi, selamat datang kepada orang tua kelas 7. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti parenting secara virtual. Papa Mama, untuk mengawali hari ini dan untuk mengawali acara ini, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Berdoa akan dibawakan oleh Bu Magda. Kepada Ibu Magda, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan orang tua yang kami kasihi. Sebelum kita melanjutkan kegiatan parenting pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan agar parenting ini diberkati, diberikan kelancaran. Doa ini akan saya pimpin secara agama Katolik. Bagi yang beragama non-Katolik, mari kita berdoa mendukung menurut agama masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, Allah yang kami puji dan kami sembah di tempat yang Maha Tinggi. Selamat pagi kami ucapkan kepadamu dan terima kasih atas berkat perlindungan-Mu yang bisa kami rasakan, khususnya dengan mengumpulkan kami dalam kegiatan parenting pada pagi hari ini untuk mengawali tahun ajaran 2020-2021. Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, kami mohon berkat-Mu agar apapun yang akan kami bicarakan, apapun yang akan kami bahas, khususnya dalam merencanakan kegiatan tahun ajaran 2020-2021 ini dalam pendampingan anak didik kami untuk mengembangkan diri mereka seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, berkatilah kegiatan parenting ini agar berjalan dengan lancar. Hadirlah bersama kami, duduklah bersama kami, tambahkanlah rahmat kebijaksanaan kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang membantu kami, membimbing kami untuk melakukan kegiatan parenting ini agar berjalan dengan baik, sehingga apapun yang akan kami bicarakan, apapun yang akan kami rencanakan dalam mendidik anak didik kami di tahun ajaran 2020-2021 nanti bisa berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, kami mohon belas kasihan-Mu agar Engkau menambahkan rahmat kesehatan kepada kami, kepada orang tua anak didik kami, dan secara khusus kepada anak didik kami yang Engkau titipkan kepada kami dalam wabah virus corona yang kami hadapi pada saat ini. Tambahkanlah rahmat kesehatan kepada kami agar kami bisa melakukan kegiatan kami di tahun ajaran 2020-2021 nanti. Akhirnya Bapa, segala harapan, permenungan, permohonan yang ada di dalam hati kami masing-masing, kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Magda yang sudah membawakan doa. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Nah, untuk acara selanjutnya, Papa Mama, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Talenta, yaitu Bapak Yosep Yaya Karyana. Kepada Bapak Yaya, kami persilahkan. Terima kasih kepada MC yang sudah menyiapkan kegiatan pada hari ini. Terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir dalam parenting walaupun dilakukan secara virtual. Mudah-mudahan betul-betul kegiatan kita pada hari ini betul-betul bisa bermanfaat, betul-betul bisa menambah wawasan Bapak Ibu, terutama dalam mengarahkan anak-anak selama belajar di sekolah talenta, terlebih-lebih dalam masa PJJ ini. Mungkin yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yosep Yaya Karyana. Saya dipercaya sebagai Kepala Sekolah SMP Talenta. Saya sudah menjabat sebagai Kepala Sekolah sudah 3 tahun dan
tahun ini adalah tahun yang keempat. Bapak Ibu, yang pertama mungkin saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk bersekolah di Sekolah Talenta. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah mendaftarkan anaknya, kemudian juga Bapak Ibu sudah mengikuti semua proses penerimaan siswa baru, pengukuran seragam dan yang lainnya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ada beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pembelajaran dari rumahnya. Saya akan sebutkan peraturannya apa saja. Jadi ada peraturan Presiden RI nomor 12, kemudian ada peraturan pemerintah tentang pengelolaan pendidikan, lalu ada juga peraturan Menteri Pendidikan tentang satuan pendidikan aman bencana, ada juga peraturan Menteri nomor HK 01.07/Menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ada juga peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 36 tentang PSBB, kemudian muncul juga peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 443/19/Hukham/2020 tentang status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat coronavirus disease 19 atau COVID-19 di Jawa Barat. Lalu muncul juga peraturan tentang PSBB sampai 29 Mei 2020. Nah, Bapak Ibu yang betul-betul melandasi kenapa sampai sekarang masih pembelajaran jarak jauh, yaitu diantaranya ada surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 423/1937/Disdik tanggal 29 Mei 2020 tentang standar operasional prosedur kegiatan layanan pendidikan SMA, SMK, atau SLB selama pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga ada surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Jadi itu Bapak Ibu dasar hukum yang menetapkan, yang mengharuskan bahwa pada semester ini kegiatan pembelajaran masih dilaksanakan dari rumah ya, atau dikenal dengan istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dan tentunya ini pun berlaku bagi SMP Talenta. SMP Talenta di bawah naungan Yayasan Margasa Talenta, juga yayasan sendiri sudah mengeluarkan keputusan bahwa di semester ganjil ini pembelajaran dilakukan melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu semuanya, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan seperti apa PJJ yang dilakukan di Sekolah Talenta ya. Jadi Bapak Ibu, untuk PJJ yang dilakukan di Sekolah Talenta nanti akan disampaikan oleh kurikulum dan kesiswaan. Jadi ada jadwal pelajaran khusus yang akan dirancang dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi anak-anak tetap ada jadwal full dari hari Senin sampai hari Jumat dengan waktu per harinya nanti akan disampaikan oleh bidang kurikulum. Kemudian juga bidang kurikulum juga akan menyampaikan media-media apa saja sih yang akan digunakan selama PJJ, baik melalui media untuk telekonferensi maupun media untuk komunikasi, penyerahan tugas-tugas dan lain sebagainya. Itu nanti akan disampaikan dan tentunya juga akan disosialisasikan kepada anak melalui program MPLS. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ada juga dari bidang kesiswaan akan menyampaikan kegiatan MPLS seperti apa, kemudian selama PJJ itu kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan siswanya seperti apa ya.
Jadi tetap ada kegiatan renungan pagi, ada kegiatan absensi yang mengecek kehadiran ya. Jadi selama PJJ ini tetap kita akan memperhatikan kehadiran, tetap kita juga akan mendidik anak-anak untuk tetap berdisiplin. Dalam masa PJJ ini mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada orang tua. Tentunya selama PJJ ini peran orang tua sangat penting Bapak Ibu. Jadi yang pertama mungkin kami mengharapkan orang tua betul-betul bisa ikut mengontrol anaknya. Nanti kan sekolah akan mengeluarkan jadwal, jadi silakan Bapak Ibu orang tua melihat jadwal pelajaran, kemudian bisa diingatkan anaknya apakah anaknya sudah tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu harus selama PJJ mungkin Bapak Ibu juga bekerja di luar rumah gitu ya, mungkin Bapak Ibu bisa mengingatkan sebelum bekerja, mengingatkan pada anak agar betul-betul belajar, betul-betul mengikuti kegiatan PJJ sesuai dengan jadwal. Kalau misalnya kebetulan Bapak Ibu, misalnya ibu-ibu ada di rumah, bisa juga mungkin sambil melihat anaknya, mengontrol anaknya apakah betul-betul melakukan kegiatan PJJ dengan baik, betul-betul mengikuti setiap arahan. Kalau misalnya lagi telekonferensi, betul-betul anak-anaknya mengikuti telekonferensi dengan baik. Kemudian dari pihak sekolah pun tentunya tidak akan tinggal diam. Peran wali kelas akan sangat penting. Tiap pagi wali kelas akan mengingatkan anak-anak. Kemudian juga ada sesi nanti wali kelas 1 minggu sekali. Diharapkan di sesi ini melalui telekonferensi nanti wali kelas akan mengingatkan anak-anak, akan memotivasi anak, akan mengingatkan tanggung jawabnya, kedisiplinannya, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, intinya kita butuh kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua, dan juga siswa, agar walaupun kegiatan KB ini dapat secara PJJ, tetapi tetap anak dapat memperoleh pendidikan yang baik, yang maksimal, dapat juga istilahnya belajar sesuai dengan kurikulum yang ada. Karena nanti kalau misalnya keadaan kembali normal, anak kembali sekolah tatap muka di sekolah dengan guru, jadi materi-materi bisa dilanjutkan. Artinya anak tidak ketinggalan pelajaran walaupun ketinggalan materi walaupun dalam keadaan PJJ ya. Untuk itu kami membangun kerjasama yang baik. Kemudian juga Bapak Ibu, karena PJJ ini juga membutuhkan media ya. Nanti ada media untuk telekonferensi ya, untuk tugas-tugas yang lainnya. Tentunya membutuhkan alat. Alatnya yaitu handphone ataupun laptop. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk betul-betul memfasilitasi anaknya dengan handphone dan laptop ini. Jadi silakan salah satu yang bisa disiapkan apa, yang tergantung yang dimiliki oleh Bapak Ibu, yang dimiliki oleh anak. Kemudian juga yang tak lebih pentingnya ya, yang tak kalah pentingnya adalah kuota internet. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu semuanya untuk menyiapkan kuota internet bagi anak-anaknya agar kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Dan nanti juga kan ada telekonferensi, cuma sesuai dengan evaluasi, sesuai dengan angket yang pernah kita sebar ya. Jadi intinya nanti untuk kegiatan PJJ semester ganjil ini, kegiatan telekonferensinya akan diatur. Jadi tiap hari, kalau seandainya di hari tersebut ada 3 pelajaran, hanya 1 pelajaran yang telekonferensi ya. Yang lainnya nanti ada sharing video pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu guru atau mungkin juga diambil dari referensi lain. Dan dari video tersebut ada aktivitas belajar yang akan dilakukan oleh anak. Nanti anak juga akan memberikan feedback, dia akan memberikan laporan kerjanya dan akan diberikan feedback oleh Bapak Ibu guru. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya, dan juga terlebih selain tadi fasilitas-fasilitas, mohon juga mungkin kita bisa menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan wali kelas, dengan sekolah. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala di anak, ada kendala-kendala mungkin di orang tua juga, silakan komunikasikan dengan wali kelas. Nanti
nanti wali kelas akan membicarakannya di rapat sekolah atau mungkin kalau sifatnya urgent akan langsung dilaporkan kepada kepala sekolah untuk ditindaklanjuti. Jadi intinya kita butuh kerjasama yang baik. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin di antara Bapak Ibu juga ada yang menanyakan kapan sih PJJ ini berakhir, kapan anak-anak boleh ke sekolah untuk tatap muka dengan Bapak Ibu guru, untuk bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan tersebut sering disampaikan juga ya, ada beberapa orang tua yang menyampaikan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kapan berakhir itu adalah sesuai dengan kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, bahwa Gubernur Jawa Barat sendiri memprediksikan bahwa bukan pelajaran, memprediksikan kalau tatap muka di sekolah itu kemungkinan dimulai di bulan Januari ya. Kemudian ini pun sebenarnya ada beberapa pertimbangan yang harus diambil ketika tatap muka dilakukan di sekolah. Di antaranya adalah yang pertama, sekolah tersebut berada di zona hijau ya. Mungkin Bapak Ibu sendiri tahu bahwa Kabupaten Bandung untuk sekarang ini ada berita terbaru bahwa kembali ke zona kuning ya. Artinya sekolah kita belum memungkinkan untuk tatap muka ya karena masih zona kuning. Kemudian harus ada izin dari pemerintahan setempat, yaitu ya dari pemerintahan kabupaten ya, mungkin kecamatan atau mungkin pemerintahan setempat, pemerintahan desa. Jadi intinya harus ada izin dari pemerintahan setempat. Kemudian sekolah harus memenuhi standar protokol kesehatan. Di antaranya adalah bagaimana sekolah ini bisa memperhatikan sanitasi, kesehatan, sudah difasilitasi dengan fasilitas kesehatan ya. Di antaranya misalnya sudah tersedianya tempat cuci tangan yang memadai, hand sanitizer dan yang lainnya ya. Dan kalau seperti itu memang sekolah talenta sudah siap dengan itu ya. Kemudian juga sekolah dekat dengan akses layanan kesehatan umum ya. Kebetulan sekolah talenta memang dekat dengan puskesmas, marga asih, kemudian juga dekat dengan rumah sakit UKM. Artinya untuk sisi ini sekolah talenta memang sudah memenuhi syarat karena memiliki akses layanan kesehatan umumnya. Kemudian sekolah mampu memberlakukan protokol kesehatan, diantaranya adalah wajib menggunakan masker ya. Kalau itu kita sudah melakukan Bapak Ibu ya. Hari ini saya nggak pakai masker karena saya harus berbicara dengan Bapak Ibu. Karena kalau pakai masker suara saya nggak akan kedengaran Bapak Ibu ya. Tapi untuk guru-guru semuanya, guru-guru yang masuk semuanya sudah menggunakan protokol kesehatan, sudah pakai masker, kemudian juga jaga jarak ya. Lalu yang berikutnya, sekolah memiliki alat pengukur suhu. Kita sudah punya Bapak Ibu ya, alat pengukur suhu sudah ada. Kemudian sekolah juga mampu mengatur pemetaan SDM-nya ya. Artinya tetap SDM ini akan dilakukan protokol kesehatan juga ya. Jadi Bapak Ibu, untuk sekolah talenta sendiri kita sudah memperlakukan tiap pagi kita tidak mengumpul di ruang guru tapi di kelas masing-masing. Kemudian juga briefing dilakukan melalui sentral di ruang kepala sekolah melalui speaker yang akan didengar oleh Bapak Ibu guru di kelas-kelas. Jadi kita sudah menghindari yang namanya kerumunan ya. Kemudian juga kita sudah betul-betul melakukan pengecekan suhu badan dan yang lainnya. Dan juga ada kerjasama dengan komite yang baik ya. Dan terutama ada kesepakatan dengan komite sekolah. Itu yang poin ketiga, di mana sekolah sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Jadi kalau bicara protokol kesehatan, SMP Talenta ya, atau komplek Talenta sudah memperlakukan protokol kesehatan tersebut. Jadi untuk poin 3 sebenarnya kita sudah memenuhi syaratnya. Baru yang keempat disetujui oleh orang tua.
Jadi Bapak Ibu tadi yang pertama zona hijau, yang kedua izin pemerintahan setempat, yang ketiga sekolah sudah memenuhi protokol kesehatan, yang keempat baru disetujui oleh orang tua. Jadi empat-empatnya itu harus terpenuhi. Kalau seandainya salah satu saja tidak terpenuhi, itu tidak diizinkan untuk tatap muka ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat sendiri sudah memberikan semacam prediksi bahwa awal tatap muka, artinya awal pembelajaran langsung di sekolah itu di bulan Januari, tapi itu pun ada prosedur yang tadi disampaikan yang harus terpenuhi ya. Ada 4 syarat yang harus terpenuhi. Tapi Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan kalau seandainya ada kebijakan lain, kalau seandainya mungkin kondisinya sudah mulai stabil, kalau misalnya Jawa Barat sudah masuk ke zona hijau, ada kemungkinan mungkin bisa dipercepat ya. Jadi intinya untuk pertanyaan kapan tatap muka di sekolah dimulai, kita menunggu saja kebijakan dari pemerintahannya. Dan kalau misalnya kebijakan tersebut sudah ada, baru kita melihat syarat-syarat yang lainnya, termasuk izin dari orang tua. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengizinkan, kita pun sebenarnya tidak bisa memaksakan untuk melakukan tatap muka di sekolah. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, dalam masa PJJ ini pun karena Sekolah Talenta sudah menjalin kerjasama dengan Indomobil ya, yaitu melalui program Teachcast. Teachcast ini adalah program bahasa Inggris, yaitu anak-anak kita langsung diajar oleh para pengajar dari Amerika, dari Oxford ya. Pelajarannya melalui daring ya. Jadi media yang digunakan adalah Zoom. Jadi nanti anak-anak akan belajar bahasa Inggris langsung dengan pengajar dari Amerika tersebut melalui aplikasi Zoom. Dan ini pun akan dipantau oleh wali kelas. Nanti wali kelas akan bergabung dengan anak-anak di aplikasi tersebut. Jadi diharapkan melalui program ini anak-anak Sekolah Talenta betul-betul bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik, betul-betul bisa berkomunikasi dengan native speaker of English, jadi orang yang langsung berbicara bahasa Inggris. Jadi betul-betul nanti akan terbiasa ketika mereka berkomunikasi. Jadi harapannya Bapak Ibu semua bisa mendukung program ini. Ini adalah tahun yang kedua program Teachcast dilaksanakan di Sekolah Talenta, dan ini berkesinambungan Bapak Ibu ya. Jadi nanti anak-anak akan mendapatkan sertifikat dari Oxford ketika semua level di SMP ini sudah terpenuhi. Jadi itulah sebabnya kenapa selama PJJ pun program Teachcast ini masih tetap diadakan. Kemudian untuk pembayarannya Bapak Ibu, jadi tiap anak akan diminta 500.000 selama 1 semester, tapi karena untuk semester ini ada bantuan kuota 100.000, jadi bantuan kuota tersebut langsung dipotongkan kepada biaya Teachcast. Jadi Bapak Ibu tinggal membayar sisanya yaitu Rp400.000. Itu Bapak Ibu untuk program Teachcast. Jadi mohon Bapak Ibu semua juga bisa mendukung program ini agar bisa berjalan dengan lancar, terlebih agar kemampuan bahasa Inggris anak-anak kita juga bisa meningkat dengan lebih baik lagi ya. Itu mungkin Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan pada pembukaan parenting ini. Intinya sekolah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kepercayaan Bapak Ibu semuanya bergabung di Sekolah Talenta, menyekolahkan anak-anak, menyerahkan anak untuk dididik oleh kami di Sekolah Talenta. Kemudian juga mohon kerjasamanya, terutama dalam masa PJJ ini, di mana peran orang tua sangat penting untuk betul-betul mendukung anak-anaknya selama PJJ dan juga bisa berkomunikasi dengan sekolah dengan baik. Kemudian juga intinya kami mengharapkan bahwa selama proses nanti
komunikasi kita bisa terjalin dengan baik. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mencatat nomor wali kelasnya, betul-betul nanti bisa berkomunikasi dengan wali kelas, konsultasi mengenai mungkin keadaan anak atau hal-hal lain yang ingin disampaikan, ditanyakan, silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui wali kelas. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Kemudian sebelum diakhiri, mungkin saya juga akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya, guru-guru, wali kelas, guru-guru, kemudian juga karyawan yang ada di SMP Talenta pada tahun pelajaran 2020-2021. Silakan setelah ini Bapak Ibu melihat perkenalan dari guru-guru semuanya. Itu perkenalan dari kami, itu sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yaya yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya ada pemaparan dari kurikulum. Akan dibawakan oleh Ibu Sisilia. Kepada Ibu Sisilia kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian untuk berada di parenting pertama di SMP Talenta. Parenting ini menjadi parenting pertama di SMP Talenta secara virtual dikarenakan masa pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Sisilia Simanto dan pada tahun ajaran ini saya dipercayakan untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu di bidang kurikulum. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Yaya, Kepala Sekolah SMP Talenta, kegiatan pembelajaran semester ini semester ganjil masih menggunakan pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Karenanya, dalam kegiatan belajar dari rumah sangat membutuhkan dukungan dari orang tua, dukungan dari Bapak Ibu, dukungan mempersiapkan putra-putrinya, dukungan perangkat, dukungan koneksi internet,
dukungan motivasi, dan dukungan bimbingan belajar. Dalam pertemuan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan beberapa hal yang dianggap penting dapat diketahui oleh Bapak Ibu di awal tahun ajaran 2021 ini. Akan tetapi, akan juga disiapkan e-parenting book yang dapat Bapak Ibu dan anak-anak di-download di LMS Talenta Pedia. Paparan kurikulum akan saya coba sampaikan. SMP Talenta menggunakan 3 kelompok dalam mata pelajaran. Kelompok A yang terdiri dari 7 mata pelajaran, kelompok B terdiri dari 4 mata pelajaran, dan kelompok C terdiri dari 2 mata pelajaran. Untuk pengembangan diri adalah ekstrakurikuler pramuka. Ekstrakurikuler pramuka pada masa pandemi ini akan terintegrasi dengan matkul yang ada. Untuk waktu pembelajarannya dari hari Senin sampai hari Jumat jam 7.00 sampai 13.05 dan 3 kali istirahat yang diberikan. Presensi dalam setiap kehadiran dilakukan dari kurun waktu jam 6 pagi sampai jam 7.30. Lewat dari jam 7.30 dinyatakan terlambat. Hal-hal yang menyangkut keterlambatan akan disampaikan di bidang kesiswaan. Siswa juga harus melakukan presensi matkul setiap kali ada pergantian matkul dalam satu harinya. Presensi ini sangat penting dilakukan oleh siswa-siswi dikarenakan presensi ini menjadi salah satu persyaratan dalam kenaikan. Jadi mohon diperhatikan untuk presensinya ini. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah dalam hal penilaian. SMP Talenta mengadopsi penilaian berdasarkan pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan yang meliputi dari nilai harian, yaitu ulangan, kuis, dan penugasan. Dengan evaluasi dari penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Dalam bidang pengetahuan, dalam bidang keterampilan terdiri dari praktek, portofolio, dan proyek. Nah, ini adalah pengetahuan yang harus dilengkapi oleh putra-putri, oleh siswa-siswi kami, dan keterampilan yang juga diselesaikan oleh putra-putri kami. Bobot untuk penilaian dari pengetahuan berkisaran 50% untuk nilai harian dinyatakan dalam bentuk proses. PTS, PAS, dan PAT 25%. Ya, sehingga siswa-siswi harus dapat menuntaskan setiap mata pelajarannya dengan bobot 50% nilai harian, yaitu nilai proses, dan 25% untuk bobot PAT, PAS, atau PAT. Nah, untuk nilai keterampilan, praktek, proyek, dan portofolio diambil nilai rata-rata. Ya, demikian untuk bobot penilaian. Disampaikan pada parenting pertama ini kriteria kenaikan kelas. Untuk kriteria kenaikan kelas, siswa harus dapat menyelesaikan seluruh program penyelenggaraan pembelajaran dalam kurun waktu 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Ya, jadi harus mengikuti semester ganjil dan juga mengikuti semester genap. Nilai sikap yang dimiliki oleh setiap siswa minimal B. Begitu juga untuk nilai ekstrakurikuler pramuka. Nilai ekstrakurikuler pramuka yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran harus bernilai minimal B. Ya. Nah, untuk kriteria kenaikan selanjutnya adalah hasil perhitungan dari semester 1 dan semester 2 diambil nilai rata-rata. Dan nilai rata-ratanya itu tidak boleh 2 nilai mata pelajaran di bawah KKM. Ya. Dan kriteria berikutnya adalah persentase ketidakhadiran. Karena izin atau tanpa keterangan maksimal hanya boleh 10% dari hari efektif. Untuk yang sakit dengan surat keterangan dari dokter akan ditinjau ulang. Dan kriteria berikutnya adalah dari hasil pleno Dewan Guru.
Ya, itu adalah kriteria kenaikan untuk kelas 7 ke kelas 8. Nah, pada masa PJJ ini, masa belajar dari rumah, akan terfasilitasi dengan telekonferensi dari tiap guru setiap minggunya, dan juga ada video pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru untuk dapat menyampaikan materi secara efektif. Ada penugasan secara struktural yang dimana harus selesai pada jam pembelajaran tersebut, dan juga ada tugas tidak terstruktur ya yang dijadikan tugas untuk minggu depan atau beberapa saat kemudian yang ditentukan oleh setiap Bapak Ibu guru. Dan juga ada evaluasi belajar setiap akhir semester atau tengah semesternya. Ya, karena masa PJJ, semua kegiatan ini mengandalkan koneksi internet, mengandalkan perangkat teknologi. Jadi karenanya mohon dukungan Bapak Ibu untuk mensupport anak-anaknya, putra-putrinya untuk dapat melakukan pembelajaran yang baik dengan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Sekolah Talenta, SMP Talenta juga menggunakan learning management system yang dapat digunakan selama pembelajaran jarak jauh menggunakan fasilitas LMS Talentapedia. Ya, anak-anak dapat mengupload atau mendownload ya tugasnya, mendownload materinya dari Talentapedia ini. www.talentasko.id/8250/Talentapedia. Ya, ini semua akan dirangkum dalam Edu Parenting Book yang dapat Ibu baca, Bapak Ibu baca di kemudian hari. LMS Talentapedia ini menjadi LMS terpadu yang digunakan oleh SMP Talenta untuk memberikan materi-materi, evaluasi, tugas-tugas ya untuk putra-putri Bapak Ibu. LMS juga didukung dengan pertemuan telekonferensi menggunakan Google Meet, menggunakan video pembelajaran dari YouTube, dan menggunakan juga dukungan dari Google Suite for Education. Ya, dan juga dengan Cisco Webex. Ya, itu adalah pendukung dari learning management system yang digunakan oleh sekolah Talenta. Mungkin akan ada tambahan-tambahan dan support lainnya yang mana akan disesuaikan dengan kebutuhan putra-putri Bapak Ibu. Sampaikan juga kalender akademik untuk semester ganjil 2020-2021 ini. Siswa-siswi akan masuk pertama kali pada tahun ajaran 2021 ini semester ganjil pada tanggal 13 Juli. Nah, akan mendapatkan rapat bulanan di bulan Agustus, akan mengikuti penilaian tengah semester di bulan September, ya, dan di bulan Oktober ada pembagian rapot tengah semester, ada pembagian rapat bulanan di bulan November, dan penilaian akhir semester di bulan Desember, rapot semester seganjil di bulan Desember tanggal 19. Rapat bulanan akan diberikan kepada orang tua dan siswa dengan tujuan di mana orang tua dan siswa bisa memantau tugas-tugas dan nilai-nilai yang diperolehnya, sehingga bisa dapat diupayakan lebih cepat lagi dalam melakukan perbaikan-perbaikan atau tugas-tugas yang belum dilakukan, sehingga bermanfaat untuk dapat melengkapi sebelum akhir semester berakhir. Ya, demikian Bapak Ibu, siswa-siswa sekalian, pemaparan dari kurikulum mengenai hal-hal penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian mengenai sekitar kurikulum. Untuk hal detailnya, informasi lebih lanjut akan tersampaikan pada Parenting Book yang dapat di-download, diunduh di Talentapedia. Terima kasih. Selamat siang dan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Sisilia yang sudah menjelaskan untuk kurikulum. Selanjutnya, Papa Mama, ada penjelasan dari kesiswaan
yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi. Kepada Ibu Dwi, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Perkenalkan, saya Dwi Herianti Budi Rahayu, biasa dipanggil Miss Dwi. Pada tahun pelajaran 2020-2021, saya mengajar IPA di kelas 8 dan mendapat tugas tambahan sebagai wakase kesiswaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa informasi dari bidang kesiswaan, khususnya selama masa pandemi. Informasi pertama terkait dengan tata tertib siswa. Mengingat pembelajaran jarak jauh masih diterapkan untuk semester ini, maka tata tertib siswa yang biasa dipakai tidak bisa diterapkan 100%, sehingga diperlukan atau harus disusun tata tertib khusus selama PJJ, selama masa pandemi COVID-19. Adapun tata tertib yang akan diterapkan selama pandemi meliputi yang pertama, dalam rentang waktu pukul 6 sampai pukul 7.30 pagi, siswa wajib melakukan presensi dan melakukan renungan pagi. Apabila siswa melakukan presensi melebihi waktu yang sudah ditetapkan, maka siswa akan dinyatakan terlambat. Apabila siswa dinyatakan terlambat, maka siswa akan mendapatkan pendampingan untuk tahap pertama dari wali kelas, tahap berikutnya pendampingan oleh kesiswaan. Karenanya Bapak Ibu, minta tolong dengan sangat untuk mengingatkan supaya anak-anak tidak terlambat melakukan presensi. Karena presensi ini juga diperhitungkan dalam proses kenaikan kelas. Tata tertib yang kedua berkenaan dengan pemakaian atau penggunaan pakaian seragam selama mengikuti PJJ. Siswa wajib menggunakan seragam lengkap sesuai jadwal penggunaan seragam, berpenampilan rapi. Minta tolong sekali lagi Bapak Ibu ini dipastikan. Dan anak-anak sekalian juga minta tolong penampilan juga tetap harus dijaga. Tata tertib yang ketiga, selama mengikuti PJJ, siswa wajib menjaga nama baik sekolah, menjaga sopan santun dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis terhadap teman, guru, dan wali kelas, baik melalui media sosial maupun media lainnya yang digunakan selama pelaksanaan PJJ atau pelaksanaan jarak jauh dari rumah. Yang keempat, siswa wajib bergabung dengan grup WA untuk memudahkan komunikasi baik WA level kelas maupun WA wali kelas. Yang berikutnya, siswa wajib memperhatikan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga physical distancing ketika diharuskan hadir ke sekolah. Demikian tata tertib yang akan diterapkan di SMP Talenta selama pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi tahun pelajaran 2020-2021. Selain tata tertib siswa yang disesuaikan, Bapak Ibu, diperlukan juga peran serta orang tua selama PJJ. Di antaranya, yang pertama, orang tua wajib mendampingi siswa baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengikuti PJJ sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Berikutnya, orang tua juga diusahakan mampu menyiapkan perangkat yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan PJJ, seperti fasilitas komputer atau handphone, bahkan jaringan Wi-Fi kalau dimungkinkan, serta pemenuhan kuota untuk memperlancar pelaksanaan PJJ. Berikutnya, orang tua juga dimohon bisa membangun komunikasi efektif dengan wali kelas guna kelancaran pembelajaran siswa baik secara akademik maupun non-akademik. Dan untuk memfasilitasi komunikasi dengan wali kelas dan sekolah, disediakan grup wali kelas dan orang tua
untuk memudahkan juga informasi satu arah dari sekolah terhadap orang tua. Apabila dalam perjalanan nanti orang tua memerlukan komunikasi secara langsung dengan wali kelas, diperkenankan untuk langsung menghubungi wali kelas. Demikian Bapak Ibu untuk tata tertib dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua dalam mendampingi siswa-siswi atau anak-anaknya dalam mengikuti PJJ. Untuk teknis pelaksanaan PJJ sendiri, Bapak Ibu semuanya dan anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, PJJ dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh kurikulum. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian bisa memperhatikan kembali jadwal PJJ yang sudah dikeluarkan oleh kurikulum. Berikutnya akan disediakan WA grup kelas dengan wali kelas, WA grup wali kelas dengan orang tua. Untuk kepentingan pembentukan grup WA, kami mohonkan Bapak Ibu bersedia untuk mengisi nomor WA, baik itu nomor WA orang tua dan nomor WA siswa pada link yang sudah kami berikan bersamaan dengan surat pemberitahuan parenting. Untuk kelancaran pelaksanaan PJJ ada beberapa aplikasi yang digunakan seperti Talentapedia, Google Classroom, Google Form, Meeting Room, Quizzes, YouTube, dan lain-lain. Perlu juga diingat Bapak Ibu, untuk kegiatan langsung kesiswaan yang berkaitan dengan siswa, ini nanti akan diarahkan pada kegiatan yang bersifatnya daring atau dalam jaringan tidak langsung tatap muka. Jadi seperti lomba-lomba, kemudian karakter building yang biasa dilakukan di sekolah nanti akan diarahkan secara daring. Demikian juga tentang kegiatan ekstrakurikuler. Selama masa pandemi, hampir seluruh ekstrakurikuler itu tidak ada, kecuali kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang nanti akan terintegrasi pada mata pelajaran. Demikian Bapak Ibu informasi dari kesiswaan yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Dwi yang sudah menjelaskan tentang kesiswaan. Nah, Bapak Mama, ini pasti yang sudah ditunggu-tunggu. Untuk selanjutnya adalah pemaparan tentang keuangan yang akan disampaikan oleh Bu Sisil. Untuk Ibu Sisil, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua siswa yang saya hormati. Perkenalkanlah, nama saya Ibu Sisilia. Saya bertugas di Tata Usaha SMP Talenta, bagian keuangan. Jadi nanti kalau ada masalah apa-apa yang berkenaan dengan keuangan pasti akan bertemu dengan saya. Pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk menyampaikan program sekolah, yaitu berkenaan dengan Teachcast, yaitu belajar bahasa Inggris dengan sumber narasumber langsung dari orang-orang bule. Jadi setiap seminggu sekali siswa akan berhadapan dengan native dari luar di jam pelajaran di kelas. Itu selama 1 semester akan dipungut biaya 500.000. Nah, untuk pemungutan biaya Teachcast ini nanti tekniknya akan diberitahukan kemana harus dibayarkan. Setelah parenting ini akan ada surat kepada para orang tua, akan di-email yang memberitahukan juga termasuk untuk pembayaran Teachcast ke rekening mana dan rekening atas nama siapa akan disampaikan melalui surat. Yang kedua, Bapak Ibu, saya menyampaikan berkenaan dengan tugas saya, yaitu mengingatkan kembali bahwa kewajiban untuk pembayaran keuangan PPDB seharusnya sudah beres pada bulan ini. Nah, saat ini sekolah sudah akan mulai. Saya mohon dengan sangat dan dengan hormat Bapak Ibu segera melunasi atau membereskan keuangan PPDB yang saat ini mungkin masih ada yang belum beres. Saya tidak bisa menyebutkan, ada beberapa lah yang belum menyelesaikan kewajibannya untuk keuangan PPDB. Sebelum saya menyampaikan surat tagihan, lebih baik Bapak Ibu segera mungkin untuk melunasi.
Kemudian berkenaan dengan uang sekolah juga harusnya dibayarkan setiap bulan sampai dengan tanggal 10. Saat ini memang kami belum memperlakukan untuk denda-denda. Cuman kami masih berharap orang tua membayar uang sekolah itu sampai dengan tanggal 10, 1 sampai 10. Untuk itu mohon dengan sangat dan dengan hormat orang tua juga rajin dan disiplin untuk pembayaran uang sekolah. Nah, besaran uang sekolah untuk bulan-bulan berikutnya nanti juga akan diinformasikan selanjutnya. Mungkin hanya itu yang berkenaan dengan tugas saya. Saya berharap dengan sangat semua kewajiban keuangan segera dibereskan. Terima kasih, selamat pagi. Oh iya Papa Mama sudah mengisi link belum? Link nomor handphone WA orang tua dan handphone WA siswa, karena ini untuk membuat grup biar kita mudah untuk berkomunikasi. Kalau yang belum, silakan Papa Mama mengisinya ya. Linknya itu sudah diberikan pada waktu pemberitahuan parenting ya Papa Mama. Semoga tidak lupa. Terima kasih kepada Ibu Sisil yang sudah menjelaskan tentang keuangan. Semoga Papa Mama mengerti ya Papa Mama. Oke Papa Mama, kita sudah berada di ujung acara. Saya akan tegaskan kembali mengenai pembayaran teach cash yang sebesar 500.000 itu. Itu wajib ya Papa Mama, karena itu adalah program berkesinambungan. Setelah kelas 7, nanti ada lagi di kelas 8 dan kelas 9. Jadi mohon diperhatikan ya Papa Mama, karena ini bermanfaat sekali buat anak-anak. Terima kasih. Oke Papa Mama, acara parenting hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri acara ini, kita akan tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Magda. Kepada Ibu Magda, kami persilahkan. Terima kasih Bapak, Ibu guru dan orang tua yang kami kasihi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan parenting hari ini, marilah kita menundukkan kepala untuk mensyukuri segala berkat yang boleh kita terima, kita rasakan khususnya dalam kegiatan parenting dari pagi hingga siang hari ini. Doa ini akan saya pimpin secara agama Katolik. Bagi yang beragama non-Katolik, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas berkat yang boleh kami terima dari pagi hingga siang hari ini, khususnya dalam kegiatan parenting yang kami lakukan untuk mengawali tahun ajaran baru 2020-2021. Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, banyak hal yang telah kami dengarkan, yang telah kami pelajari, yang telah kami rencanakan untuk membangun kegiatan pelajaran di tahun 2020-2021 ini. Semoga Engkau berkati segala rencana yang kami telah buat, sehingga bisa berjalan dengan lancar, dan semua ini kami lakukan untuk menambah kemuliaan di dunia ini. Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri kegiatan parenting ini. Berkatilah kami khususnya di sisa hari ini untuk melanjutkan seluruh kegiatan kami masing-masing, agar kami bisa melakukannya di dalam kasih-Mu dan bisa menyelesaikan kegiatan hari ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Pengasih, kami serahkan seluruh keberadaan kami, khususnya keluarga besar Sekolah Talenta, tenaga pendidik dan kependidikan, orang tua anak didik kami dan juga anak didik kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kami satu persatu dengan seluruh keberadaan kami, dengan rahmat kesehatan. Tambahkan iman di dalam diri kami, sehingga kami bisa menyandarkan diri kami sepenuhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Akhirnya Bapa,
Doa yang jauh tidak sempurna ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.